di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran ada Kak Ashifa. Hai. Apa kabar Kak Ashifa? Baik, alhamdulillah. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kak Ashifa ini adalah alumni angkatan 13. Nah, mungkin sebelum Sharing is Caring, Kak Ashifa perkenalkan diri dulu dan sekarang studi di mana, Kak? Oke. Halo semuanya, aku Ashifa Indra Wadanti atau biasa dipanggil Shifa. Aku sekarang lagi menempuh kuliah di Universitas Airlangga jurusan S1 Bahasa dan Sastra Inggris. Wow, berarti Kak Ashifa ini adalah mahasiswa Universitas Airlangga atau Unair ya Kak ya. Yang mungkin kemarin beberapa waktu lalu ada yang tanya juga, Bu, ada nggak sih alumni kita nih yang di Unair? Nah, ini salah satunya ada Kak Ashifa atau Kak Ashifa ya kita panggilnya. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, alasannya kenapa sih Kak Ashifa ngambil jurusan Bahasa dan Sastra Inggris? Sebenarnya sih ya, aku tuh dari SMP pengennya tuh masuk ke jurusan tata boga gitu, karena emang aku tuh cita-citanya pengen jadi chef gitu kan. Sampai kelas 12 tuh pokoknya anak IPS juga taunya aku pengen masuk tata boga gitu kan. Terus tapi tiba-tiba pas mau daftar SNMPTN nih, tiba-tiba orang tua aku tuh bilang kayak jangan tata boga gitu, mendingan sasing aja, soalnya kan kamu dari kecil tuh udah punya ketertarikan di bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya aku ngikutin gitu, kata papa mama. Jadi awalnya pengen tata boga ya Kak ya? Berarti pinter masak nih. Iya, pengennya pinter masak. Suka masak gitu ya Kak ya? Tapi akhirnya jadi sastra Inggris gitu. Nah, itu karena mungkin dari kecil udah bisa bahasa Inggris ya Kak ya? Udah ngomongnya bahasa Inggris terus dari kecil. Bisa sedikit-sedikit loh. Little I can gitu ya. Waktu Kak Ashifa diterima di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Unair, itu masuknya ingat nggak jalur apa waktu itu? Aku masuk ke Sasing Unair itu lewat jalur SBMPTN, jadi tes UTBK gitu. Tes UTBK, masih ingat nggak Kak skor UTBK-nya berapa? Masih dong. Berapa? Jadi kan pas itu di angkatan aku kan cuma TPS doang ya Bu, nggak ada TPA-nya. Jadi mungkin nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya gitu. Aku skornya cuma 594 deh kalau nggak salah. 594 karena pada tahunnya Kak Ashifa itu cuma TPS aja ya Kak ya. Jadi sangat menguntungkan ya. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, kemudian sebelum waktu itu SBM berarti kan UTBK SBMPTN. Sebelum ngikutin jalur SBMPTN kan ada jalur ujian mandiri, ada jalur SNMPTN dan lain-lain. Ada nggak yang pernah Kak Ashifa coba jalur lain? Ada Bu, jadi aku juga ikut SNMPTN, aku ikut seleksi vokasinya UGM juga. UGM PB Usma. Iya itu, apa namanya. Terus aku juga ikut SPAN PTKIN. SPAN PTKIN, terus apa lagi Kak? Kayaknya itu doang deh sebelum SBMPTN. Berarti cuma 3 ya, SNM, PB Usma UGM, sama SPAN PTKIN. Kalau di UGM Kak Ashifa coba apa tuh jurusannya? Pas itu aku coba D4 bahasa Inggris, ada juga. Memang udah bahasa Inggris. Iya. Oke, jadi sama dengan pilihan di SBM ya Kak ya. Nah, kemudian di SNM Kak? Aku juga pilih sastra Inggris. Sastra Inggris juga. Iya, cuman universitasnya pilihan satu itu aku pilih Unpad, keduanya itu aku pilih UNJ. Oke. Nah, pas di SBM baru Unair. Iya betul. Oke, kemudian tadi SPAN PTKIN. Ngambil jurusan apa Kak dan di UIN mana? Aku ambil jurusan sastra Inggris juga di IAIN Surakarta. IAIN Surakarta. Terus aku lupa deh. Kayaknya aku ambil juga pendidikan PAUD. Oke, di UIN Jakarta kalau di UIN Jakarta. Nah, kalau di SBM Kak Ashifa, Unair itu di pilihan pertama. Iya, Sastra Inggris pilihan keduanya? aku pilih sastra Inggris Brawijaya. Unbrau, berarti Unair sama Unbrau. Iya. Nggak tanggung-tanggung ya. Luar biasa loh ini. Kemudian persiapannya gimana Kak waktu mau ujian UTBK itu? Ya pastinya kan aku setiap hari belajar gitu kan, belajar TPS gitu kan. Mumpung gak ada TPA jadi lebih ringan sedikit. Belajarnya lumayan ya Kak ya, mengurangi beban. Iya. Jadi setelah aku ditolak nih di SNM, di SPAN PTKIN. Iya, SPAN PTKIN sama yang tadi UGM, tuh aku kayak langsung
termotivasi banget buat langsung belajar, pokoknya harus keterima di SBM gitu. Akhirnya aku belajar tiap malam dan alhamdulillahnya lulus. Oke, wow menarik banget nih. Berarti memang dari awalnya udah konsisten milih ke bahasa dan sastra Inggris ya kak ya, dan memang udah ada ketertarikan di sana. Nah kemudian kak, kalau ngomongin jurusan bahasa dan sastra Inggris, sebenarnya menurut Kak Siva nih susah nggak sih? Atau gini, yang pertanyaan adik-adik kelasnya gini, Bu, saya pengen ngambil jurusan bahasa dan sastra Inggris, tapi apa benar Bu saya harus pinter bahasa Inggris, sedangkan saya bahasa Inggrisnya little I can lah gitu kan. Menurut Kak Siva gimana? Kalau menurut aku buat masuk bahasa dan sastra Inggris itu kalau bahasa Inggris belum jago banget ya nggak apa-apa sih, cuman aku juga nggak nyaranin kalau benar-benar nggak bisa bahasa Inggris masuk ke sasing gitu misalnya, karena pilihan satunya gak keterima terus pilihan keduanya kan sasing gitu. Karena kalau menurut pengalaman aku pribadi itu dosennya langsung ngomong bahasa Inggris full gitu setiap ngajar Waktu awal dari semester 1 sampai sekarang. Berarti bahasa ininya pengantarnya untuk kuliah semua pakai bahasa Inggris. Iya betul. Oke, jadi kalau misalnya mungkin gini, kalau yang bisa tapi sedikit-sedikit dan masih bisa belajar, mungkin masih bisa lah ya, nggak kesulitan ya kak ya. Tapi kalau misalnya yang bener-bener nggak bisa bahasa Inggris tapi pengen ngambil jurusan sastra dan bahasa Inggris, mungkin itu yang harus effortnya lebih ekstra lagi ya kak ya. Oke, wow. Kemudian, nah yang dipelajari kak, yang dipelajari di jurusan bahasa dan sastra Inggris itu sendiri apa aja sih kak? Mungkin selain otomatis bahasa Inggris dipelajari, selain itu kak? Jadi di semester awal tuh kan yang diajarin ya basic kayak grammar, speaking, terus listening sama reading. Sama ya ada writing juga kan. Jadi tuh bakal ada 4 level. Jadi setiap semester tuh akan naik satu level gitu. Grammar pertama dari basic sampai nanti tuh udah kompleks gitu kan. Dan kita selain itu juga belajar, kayak aku nih di semester 2 kemarin aku belajar kebudayaan, kayak kebudayaan barat, gimana sih cara terbentuknya kebudayaan barat gitu. Jadi kita ngomongin sejarah Mesir kuno gitu-gitu. Yang diomongin Mesir kuno kak? Iya, jadi kayak pokoknya gimana sih jadi kebudayaan barat tuh seperti sekarang gitu loh. Jadi dari awal mula betul. Terus kita juga belajar kemarin tuh ada matkul pilihan yang bisa diambil itu public relation kalau di Unair itu. Ada PR-nya juga nih bahasa sastra Inggris. Iya betul Bu. Ada juga pilihannya entrepreneurship, jadi kewirausahaan kalau yang mau ngambil gitu kan. Terus kita juga belajar selain bahasa Inggris itu ada filsafat juga Bu. Filsafat. Itu dipelajari di semester berapa? Kalau untuk yang filsafat pengantar itu masih pengantar semester 2. Kalau semester 3 sekarang ini aku udah masuk ke filsafat ilmu gitu. Filsafat ilmu. Nah kemudian tadi yang apa namanya? Apa tadi ya? Budaya apa? Awal itu dipelajari di awal atau yang kebudayaan barat? Kebudayaan itu. Sebenarnya itu sih mata kuliah semester 4, tapi aku ambil pas semester 2. Oh gitu. Itu kenapa diambil di semester 2? Ya karena aku kalau aku sih pribadi pengennya kayak langsung fullin SKS gitu loh. Jadi bisa semester pendek ya kak? Iya. Jadi nanti mungkin lulusnya bisa lebih cepat. Iya gitu. Nyuri start berarti nih Kak Siva. Kemudian apa lagi kak yang dipelajari selain itu? Selain itu nanti kan di semester 5 tuh bakal ada konsentrasi. Jadi ada 3 konsentrasinya tuh ada linguistics, literatur, sama cultural studies. Kalau di linguistics itu lebih ngomongin ke gimana sih bahasa itu dapat terbentuk gitu, bahasa Inggris. Jadi ngomongin kayak pengucapannya, namanya ada ilmu phonetics, phonology gitu. Itu yang lagi aku pelajarin sekarang juga ya. Terus bahkan ada statistika juga buat nanti semester atas gitu kalau ngambil konsentrasi linguistik. Terus ada juga namanya computer assisted learning, jadi kayak gimana sih belajar pakai komputer gitu, diajarin ngolah data-data gitu. Itu kalau linguistik. Kalau literatur sama cultural studies sih matkulnya mirip-mirip nanti, jadi kayak banyak yang sama gitu Bu.
kita lebih ke ini kayak film, drama gitu-gitu, terus kebudayaan ada namanya celebrity culture gitu, kebudayaan selebriti gitu. Nah, yang menarik nih tadi ada statistika di jurusan bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan kebanyakan paradigma berpikir anak-anak kelas 12 nih bahwa Bu saya mau ngambil sasing atau mungkin mau ngambil sastra yang lain karena menghindari jurusan atau mata kuliah yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Sebenarnya berapa persen Kak yang dipelajari di statistika di sasing? Kalau sebenarnya sih kamu bakal ketemu MTK itu kalau pilih linguistik aja kan. Oke, berarti kalau nggak milih linguistik aman dari aman. hitung-hitungan. Iya, ini tips juga nih buat adik-adik. Nah, berarti kalau linguistik memang konsentrasinya ada ada mata kuliah statistika. Tapi mungkin nggak banyak kali ya Kak. Iya, nggak banyak. Itu mungkin buat basic ini aja skripsi kali ya. Iya. Berarti kalau di luar linguistik aman dari statistika tanpa hitung-hitungan. Jadi tetap lebih basicnya, lebih banyaknya mayoritas yang dipelajari tadi kebudayaan dan sebagainya yang kaitannya nggak ada hitung-hitungan ya Kak ya? Betul. Seperti itu. Jadi selain bahasa Inggris kita juga ada bahasa asing yang dipelajarin itu. Aku di semester 3 ini ngambil bahasa Prancis. Jadi itu mata kuliah pilihan yang wajib dipilih gitu. Ada apa aja Kak pilihannya? Ada 4, ada Prancis, Belanda, Jepang, sama Arab gitu. Oke. Dan masing-masing harus pilih salah satu? Iya betul. Oke. Enak banget berarti belajar bahasa Inggris tapi belajar bahasa Prancis juga ya Kak? Iya makanya. Oke. Nah kemudian Kak, suka dukanya atau kesulitannya jadi mahasiswa sastra Inggris itu apa Kak? Kalau sukanya itu mungkin kalau kalian emang passionnya bahasa Inggris gitu kan, jadi kayak asik gitu ngejalanin kuliahnya kan, kalian tuh bakal ketemu banyak banget bahasa Inggris, nanti kalian ketemu kebudayaan gitu. Menurut aku itu sukanya sih. Nah kalau dukanya ini mungkin kalau saat ini sekarang tuh ya nggak bisa ketemu temen langsung gitu kan kalau kuliahnya. Terus online, terus juga karena aku anak Bekasi dan di sana kan di Surabaya itu bakal ada kayak culture shock gitu loh, bahkan di lewat WhatsApp aja tuh kayak beda gitu kebudayaannya, jadi kalian harus nyiapin gitu loh, nyiapin diri dan mental. Betul. Contohnya seperti apa Kak, di WhatsApp aja beda? Jadi gini, seringnya tuh mereka ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa. Oke. Ya Jawanya Jawa Timur gitu. Jadi terus banyak yang slang gitu kayak kata-kata yang mungkin kita nggak pernah dengar kayak nemen gitu. Aku pertama kali juga nanya temen aku, diketawain kayak itu artinya apa sih gitu. Jadi gitu deh. Kasih po asli orang mana? Aku papaku sih orang Surabaya. Mamaku dari Solo. Kalau aku mah Bekasi. Tapi ngomongnya bahasa Jawa mungkin kurang ya? Iya, masih kurang. Enggak pasti. Tapi paham. Oke. Jadi mungkin itulah penyesuaiannya lewat WA, ketemu sama temen di Unair itu bahasanya bahasa Jawa ya. Betul. Kesulitannya. Tapi kalau basic di mata kuliahnya atau di jurusan sastra Inggrisnya sendiri, dukanya ada nggak Pak? Kalau aku sih pribadi nih dukanya tadi tuh yang berhubungan sama linguistik, karena kan di semester 3 ini udah mulai diajarin kayak introduction-nya tuh linguistik, literatur sama cultural studies tadi. Nah, yang tadi yang aku bilang mata kuliah phonetics phonology itu tuh berhubungan banget sama biologi. Jadi kayak ada bagian mulut yang menghasilkan suara gitu. Terus kayak gimana sih cara misalnya kalimat midnight gitu kan, itu artinya tengah malam, itu gimana sih bisa disebut midnight gitu. Jadi nanti jelasin satu-satu dari suara gitu, jadi semuanya dijelasin. Itu menurut aku sulit banget. Jadi itu yang menjadi kesulitan yang dipelajari ya Kak Syifa ya. Tapi semua dipelajari ya? Iya. Karena tadi kan termasuk kalau linguistik yang kalau ngambil konsentrasi itu aja. Kalau ini kan masih yang introduction gitu. Oke. Tapi mungkin itu proses ya Kak ya, nantinya juga akan terbiasa ya Kak ya. Oke. Nah kemudian Kak, sebenarnya nih prospek kerjanya untuk sastra Inggris apa Kak yang Kak Syifa tahu?
kalau mesti kalau kita dengar kata sastra gitu, kalau berhubungan dengan bahasa kan pasti kita hubunginnya dengan guru gitu kan, mengajar gitu, atau penerjemah gitu, penulis buku, itu bisa jadi prospek kerjanya. Tapi kemarin pas alumni itu ngejelasin tentang pekerjaan mereka, itu ada yang jadi public relation juga di kantornya, terus ada yang sekarang tuh jadi pustakawan di perpustakaan nasional gitu, terus ada juga yang jadi PNS, ada juga yang jadi di bagian manajemen gitu. Sastra Inggris tapi di manajemen ya? Kayak bisa luas gitu kemana-mana gitu. Jadi banyak banget ya Kak ya sebenarnya, nggak harus jadi guru. Mungkin beda orientasinya itu mungkin ya, bedanya jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan sastra Inggris. Ya nggak, tapi ada nggak sastra Inggris yang jadi guru Kak? Banyak sih, banyak juga ya, bisa juga kan, tergantung pilihan dan passionnya. Iya betul. Setelah lulus gitu ya Kak ya. Syifa sendiri pengennya jadi apa setelah lulus? Kalau aku sebenarnya belum tahu secara pasti sih, karena aku masih kayak research, masih lihat-lihat gitu kan. Cuman kayak aku pengen jadi interpreter. Interpreter kalau enggak jadi content writer gitu. Kan sekarang kayak ngetren banget gitu ya media digital. Iya betul. Karena di Sasing juga kan diajarin cara nulis tadi, baik secara akademik atau non akademik. Jadi menurut aku kayak berguna banget nanti kalau di bagian content writer. Mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Amin. Cita-citanya. Nah, menurut Kak Syifa sendiri nih, apa sih Kak yang mungkin perlu dipersiapkan atau yang perlu diketahui oleh adik-adiknya sebelum ngambil jurusan bahasa dan sastra Inggris biar lebih matang gitu Kak? Ya, kalau kata aku sih persiapin tuh pastiin kalian tahu grammar lah, basic gitu loh. Jadi jangan sampai nggak tahu sama sekali. Terus pastiin juga kalau ini tuh sesuai nggak sih sama passion kalian gitu. Kalian boleh lihat mata kuliahnya dulu. Kalau kalian mau lihat mata kuliah Sasing Unair, boleh di websitenya tuh, website FIB itu lengkap banget dijelasin juga satu-satu. Dan pastiin ini sesuai nggak sih sama yang aku mau gitu. Terus pastiin juga kalau pilihan universitas ya Bu. Jadi kalau universitas tuh kan milih daerahnya atau milih biayanya gitu-gitu. Pokoknya banyak-banyakin cari tahu lah gitu. Kalau Unair tuh termasuk yang ada prioritas daerah nggak? Kayaknya enggak deh. Unair tuh kebanyakan dari Jawa Timur temennya Kak Syifa, atau mungkin banyak kok Bu, nggak cuma dari yang Jawa Timur atau sekitaran Surabaya, tapi banyak juga dari luar Pulau Jawa mungkin. Sebenarnya iya sih, mayoritas tetap dari Jawa Timur. Tapi banyak kok teman-teman aku yang ada yang dari Batam, ada juga yang dari Bekasi kayak aku gitu kan, terus ada yang Jakarta gitu. Planet Bekasi. Kita terjauh berarti. Iya, jauh banget. Oke. Nah, kemudian Kak, apa yang membedakan sastra Inggris di Unair dengan sastra Inggris yang dipelajari di universitas lain? Biasanya kan kayak ada tuh peminatannya atau mungkin ada spesifiknya, ini unggulnya di sini, kalau di universitas ini unggulnya di sini. Yang Kak Syifa tahu seperti apa Kak? Mungkin kalau setahu aku ya, nggak semua sastra Inggris tuh belajar tentang film studies kayak gitu. Terus juga kan di Sasing tuh ada banyak banget mata kuliah pilihan yang unik-unik. Ada juga namanya sastra Asia Tenggara gitu. Mungkin nggak ada lebih sedikit ya mungkin daripada Unair gitu pilihannya. Ya jadi menurut aku sih di Sasing Unair juga lebih, pokoknya nggak cuma tentang bahasa Inggris gitu, dia lebih ke kebudayaan juga, jadi luas banget. Oke, jadi mungkin yang jadi jadi kayak keunikan tersendiri yang Kak Syifa rasakan adalah yang sastra Inggris di Unair yang dipelajari film studies tadi ya. Gitu. Nah, yang mungkin di universitas lain tidak semua universitas menyelenggarakan mata kuliah itu. Jadi itu yang jadi keunikan tersendiri di Unair. Sisanya mungkin masing-masing universitas pasti punya keunikan tersendiri. Dan mungkin Kak Syifa karena Kak Syifa fokusnya di Unair, jadi tahunya di Unair gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya sastra Inggris itu di universitas mana aja sih Kak kalau di Indonesia? Kalau banyak ya Kak? Iya banyak banget sih. Kayaknya setiap hampir semua PTN kayaknya punya sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya. Betul.
Nah, kenapa Kak Syifa milihnya akhirnya di Unair? Padahal pada saat SNM kan milihnya di Unpad. Sama gimana tadi? Di UNJ. Di UNJ. Kenapa akhirnya ujung ke sana Unair? Ke ujung. Karena gini kan, setelah ditolak di SNM itu kayak sedih banget gitu kan, kayak mungkin emang kayak kemampuan aku tuh nggak nyampe di Unpad gitu, karena kan ketat banget ya Sasim Unpad tuh. Terus aku mikir gimana sih Sasim yang nggak seketat UI atau UGM gitu, tapi yang lingkungannya daerahnya aku tahu juga gitu loh, yang namanya juga cukup dikenal gitu kan. Terus aku akhirnya setelah research aku ketemu Universitas Airlangga. Dan alhamdulillahnya rezeki di sana ya Kak ya. Alhamdulillah. Wow, menarik banget nih ceritanya Kak Syifa tentang sastra Inggris yang mungkin ini adalah bahasa dan sastra yang sebenarnya udah familiar di kalangan anak-anak ya, karena kan di setiap dari SD, SMP, SMA ya, itu pasti ada pelajaran bahasa Inggris. Iya betul. Gitu. Tapi ini apa ya, di kuliah gitu kan untuk ngambil bahasa dan sastra Inggris ini juga perlu apa ya, persiapan dan kematangan untuk bisa saya ngambil di sana gitu kan. Lalu mungkin Kak Syifa tolong berikan tips dan triknya nih buat adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan bahasa dan sastra Inggris tapi mereka masih ragu-ragu gitu. Apa sih yang biar mereka tuh lebih yakin gitu? Seperti Kak Syifa dulu ya, meyakinkan diri. Kalau untuk tips dan ininya sih, pesan dari aku tuh pasti banyak research gitu. Kayak kalau misalnya tujuan kalian, karena setiap universitas kan mata kuliahnya beda-beda nih ya untuk sastra Inggris, walaupun ya mirip cuman nanti namanya beda dan pengajarannya juga beda gitu kan. Jadi kalau kalian masih ragu nih, itu banyak research di website-website universitas tersebut juga, kayak pastiin kalian tuh bakalan suka gitu, nggak bakal kayak kesulitan dalam ngejalanin mata kuliahnya nanti gitu. Jadi sebenarnya literasi, budaya literasi itu yang sangat-sangat penting ya, karena kalau misalnya kita pilih jurusan tapi kita nggak pernah baca nih jurusan ini apa sih belajarnya, apa sih di mata kuliah unggulannya apa, terus tiba-tiba kita ya udahlah yang penting diterima gitu. Pas diterima, wah ini belajarnya ini jadi ya. Jadi nanti akan jadi gambling gitu ketika kita masuk. Ini saya diterima seneng tapi saya nggak suka gitu, akhirnya jadi ngeblank tuh akhirnya. Jadi nanti belajarnya nggak maksimal. Jadi bener ya kata Kak Syifa juga harus banyakin riset dulu sebelum kalian yakin nih kayaknya ini gitu. Kayaknya ini nih, karena dulu Kak Syifa juga dan kakak-kakak alumni sebelum meyakinkan diri untuk saya milih jurusan ini, mereka pasti udah baca-baca dulu nih, jurusan ini belajarnya ini, nanti prospek kerjanya ini, mata kuliahnya ada ini gitu. Saya siap nggak dengan segala apapun tentang jurusan ini? Kalau siap maju, kalau nggak siap kita cari alternatif pilihan yang lain gitu ya Kak. Iya betul. Seperti Kak Syifa memilih jurusan, wow menarik banget nih Kak, sastra Inggris. Dan ini pertama kalinya juga sastra Inggris. Kita sebelumnya di YouTube channel Ibu ada sastra Prancis udah, sastra Arab udah, kemudian apa lagi ya, sastra Korea, pendidikan dan bahasa sastra Korea tuh ada. Nah ini sastra Inggris yang kemarin juga banyak nih yang waktu bimbingan kelompok ada beberapa yang tanya kelas 12, Bu kalau jurusan sastra Inggris ada nggak sih kakak alumni di PTN? Nah ini salah satu jawaban dari pertanyaan kalian di bimbingan kelompok. Ibu jawab melalui video ini gitu. Nah mungkin di sharing kali ini kalau misalnya kalian masih belum belum puas untuk bertanya sama Kak Syifa atau pengen tanya-tanya lebih lanjut, Kak sastra Inggris gimana sih Kak belajarnya, atau gimana cara penyesuaian diri gitu kan, yang saya bisa Kak bahasa Inggris tapi mungkin untuk pengucapannya atau ngomong bahasa tuh kadang malu gitu. Banyak kan yang kayak gitu Kak yang cerita itu gimana sih belajarnya. Nah mungkin kalian bisa nih sharing-sharing sama Kak Syifa, mungkin dengan cara follow di Instagram Kak Syifa ya. Iya boleh. Di apa Kak? Instagram Asyi_Iva. Oke, nanti ditulis di sini ya. Kalian bisa follow, bisa DM langsung, Kak
tips dan trik buat nggak malu nih ngomong bahasa Inggris gimana Kak? Dan penyesuaiannya nanti pas kuliah gimana? Karena banyak banget yang insecure berpikir gini, saya pengen ngambil sastra Inggris tapi saya malu buat ngomong bahasa Inggris. Gitu. Nah nanti mungkin bisa tanya-tanya gimana, karena sebenarnya itu lebih ke, kalau malu itu lebih ke ini ya, proses pembelajaran. Betul. Kalau misalnya nggak dibiasakan ya kalian akan malu terus gitu, tapi kalau dibiasakan insya Allah bisa. Nah mungkin untuk sharing kali ini menarik sekali dengan Kak Siva nih. Kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Siva sudah hadir nih di sekolah. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Mudah-mudahan kuliahnya lancar ya Kak ya, Amin. dan segera jadi mahasiswa sesungguhnya. Amin. Nggak online ya Kak ya. Gitu. Jadi Kak Siva ini juga angkatan 13, at the first time angkatan 13 juga yang masuk ke YouTube channel Ibu ya. Gitu. Jadi jangan lupa kalian nonton sampai habis. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Kak Siva bisa bermanfaat dan bisa bisa menambah informasi dan pencerahan buat kalian nih kelas 12 khususnya yang nanti tahun 2022 akan saatnya memilih jurusan. Gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat di PTN yang diinginkan ya Kak ya. Iya. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu ya Kak Siva ya. Oke, kalau gitu jangan lupa Kak like, Like, share, dan komen. Oke, see you next video.